Apa sih faktor X dalam trading? Yuk kita tanya langsung. Ya, di sini kita sudah dengan Bapak Rio Lee. Halo Pak Rio, gimana Pak? Halo Di, apa kabar? Baik Pak, nih gini Pak, saya mau cerita dikit nih Pak, atau tanya sih lebih tepatnya. Dalam trading itu selain faktor-faktor teknis kayak misal analisis dan lain-lain, ada nggak sih faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi trading gitu? Nah menurut lu ada nggak? Ya pasti ada sih Pak, kalau nggak ada nggak jadi konten kita ini Pak. Oke. Ya saya gini, sebagai kita makhluk ciptaan yang maha kuasa, ciptaan Tuhan, saya sih meyakinin bahwa dalam upaya kita mencari uang pasti ada faktor takdir, faktor nasib, ya toh, tidak bisa kita pisahkan, itu ada. Nah, tapi juga kita sebagai manusia diberikan akal kan untuk melakukan ikhtiar, Betul. ya, supaya ada suatu perimbangan antara kita pasrah aja hanya menunggu nasib, ya tentunya tidak seperti itu. Nah kembali lagi, kalau kita bicara trading, ada nggak faktor X, saya bahasakan atau Anda bahasakan faktor X sebagai sesuatu yang menentukan, ya? Kalau menurut saya ada. Apa pembuktiannya? Misal contoh, Anda pernah nggak? Saya sih pernah, ya. Kita lagi trading di rumah gitu. Pada saat kita mau order, apakah itu order mau tutup posisi atau masuk posisi, tiba-tiba internet kita mati. Itu sih saya juga sering sih Pak kalau Iya katakan. kan? Internet kita mati, terus kita sedikit panik, ya. Kemudian kalau sempat raih handphone, ya kita bisa pindah ke handphone sih sebenarnya ya. Nah tapi kadang-kadang kepanikan kita itu bikin kita kayak jadi terlambat, ya. Nah, itu satu contoh kasus. Contoh yang lain lagi adalah misalnya kita lagi nungguin posisi nih, ya malam-malam, ya. Kemudian kita udah punya rencana, nanti segini gue mau take profit lah misalnya. Ketiduran, ya toh, ya. Nah kemudian apa lagi? Ini yang paling sering terjadi kadang-kadang ya. Orang kalau trading, saya bicara yang spesifik, orang trading di MetaTrader misalnya. Dia sebelumnya habis transaksi 0,1 ya. Atau jangan 0,1 deh. Sebelumnya dia habis transaksi 1 lot. Ya, atau di demo dia habis transaksi 1 lot. Dia pindah ke real. Dia mau transaksi real, dia lupa rubah lotnya. Rubah lot ya. Ya kan? Begitu pencet, ternyata 1 lot. Nasibnya lagi bagus, dia lupa, profit gede. Lagi jelek. Nasibnya lagi jelek. Boncos lah. Ya? Atau lagi pergi sama teman, kolega, keluar, tapi punya posisi. Ya. Belum sempat balik ke kantor, low bet baterai. Nah, kita mau nyalakan siapa hal-hal seperti ini? Betul, itu sesuatu hal yang nggak bisa kita duga sih sebelumnya. Ya toh? Itu yang saya katakan faktor X itu selalu ada, ya. Atau katakan juga tadinya mau buy, kepencet sell, ya. Dan saya ada cerita lucu juga, saya pernah itu terjadi, ya. Jadi saya lagi nunggu posisi pakai handphone itu, ya. Anda tahu nggak kalau MetaTrader itu, ya. Saya kasih contoh misalnya. Di MetaTrader, ya, kalau saya mau order, Anda lihat nih, sell sama buy, ya, itu posisinya kan mepet banget di bawah ini kan. Betul. Ya. Nah, saya pernah terjadi, saya lagi mau siap-siap sell, tapi saya sambil nunggu harga, saya jalan ke toilet itu megang handphone gitu. Ya. Karena megang handphone, saya entah gimana pada saat saya mau buang air kecil, tiba-tiba terdengar suara.
Saya masuk posisi karena saya mau kencing. Nah, ini kita mau nyalakan siapa? Betul. Nah, maka itulah sebagai satu pembuktian bahwa dalam trading ada faktor X. Nah, kita tidak bisa merubah ini, tapi kita bisa berikhtiar, berupaya untuk meminimalisir resiko dari kondisi ini. Jadi ini resiko ini tidak dapat dihilangkan gitu ya Pak? Yang namanya apa itu bahasanya nasib? Nasib, Atau takdir. saya nggak tahu gitu kan. Nah, kita nggak bisa rubah. Iya betul. Gitu. Tapi kita bisa coba untuk mengeliminir nggak bisa, meminimalisir mungkin bisa. Bagaimana? Saya kasih tips 2. Yang pertama, jangan transaksi dengan lot random acak. Ya. Jadi jangan Anda transaksi itu gini. Kayaknya lagi bagus nih. Hantam lah, lotnya lebih banyak. 2 lot, 3 lot. Ya. Lagi kurang begitu feeling, lotnya kecil aja. Nah, ini kalau Anda lakukan berulang, apa yang terjadi? Once, ya, kita in bad luck atau luck kita lagi kurang bagus, terus kehantam di lot yang besar, itulah masalah. Ya, nah ini akan sedikit berkurang resikonya kalau saya bertransaksi dengan lot yang teratur. Ya, saya transaksi pokoknya bulan ini target saya setiap saya entry posisi 1 lot. Setiap saya entry posisi 0,1 lot. Saya buat rencana seperti itu. Maka kalaupun saya lagi kondisi bad luck, maka saya kenanya ya 1 lot. Saya tidak kena yang lotnya bejubel gitu kan. Nah, ini salah satu solusi. Solusi yang kedua adalah tradinglah dengan trading plan sebenarnya. Dengan trading plan yang ketat, maka kita akan sedikit mengurangi resiko-resiko yang tidak perlu. Contoh, Anda lagi trading nih, ya, pegangin HP nih, malam-malam di rumah, ya. Saya ingin tanya teman-teman yang sudah trading dalam jangka panjang, sering nggak Anda itu menjadi loss besar gara-gara nggak punya planning? Jadi hanya ikut arus. Kayaknya ini mau naik lagi nih, tembak lagi. Ya. Keseret turun lagi, nggak percaya, tembak lagi. Akhirnya apa? Kerugian jadi membengkak. Akibat dari mana? Akibat you tidak punya plan, dan di hari itu lu lagi kurang beruntung. Maka dia menjadi cloud untuk menghancurkan Anda di market. Tapi kalau Anda terbiasa menggunakan plan, mungkin itu bisa lebih diminimalisir. Ya, walaupun ending akhir dari sebuah cerita yang terkait dengan nasib takdir, kita tidak pernah bisa mengukur. Betul. Ya. Tapi kalau kita mau padu-padankan dengan urusan teknis, maka saya memberikan 2 tips itu. 1, Anda jangan trade dengan lot yang acak-acakan. Kedua, Anda harus selalu trade dengan planning. Dan kemudian mengikuti planning yang sudah Anda buat. Sehingga pada saat nasib buruk menghantam, Anda tetap terukur. Saya kira itu. Oke, baik Pak Rio. Ini cukup menarik nih Pak Rio nih. Nah, rekan-rekan trader di sini tuh harus paham ya bahwa ini adalah masalah sepele yang jika tidak kita minimalisir yang akan berefek besar gitu Pak Rio ya. Ya. Nah, buat rekan-rekan trader, sehebat-hebatnya kalian, strukturnya kalian, faktor X itu akan tetap ada. Dan faktor X itu tergantung. Ada yang bisa menghambat dan juga kadang-kadang ada yang membuat kita beruntung gitu ya Pak Rio ya. Nah, sebagai trader kita bagaimana caranya untuk meminimalisir hal-hal yang mungkin dapat menghambat trading kita. Nah, itu saja video kita kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.